Halo guys, sobat melancong coy di mana saja berada, sahabat TV rusak yang selalu rusak. Kita bersama dengan salah satu founder tuh pendiri ya. Founder. Kalau pendirinya itu satu namanya founder, tapi kalau banyak namanya co-founder. Dari TV rusak dan melancong coy. Semoga sehat melancong coy. Jangan lupa minum Nescafe, dan ini nggak disponsori. Gak di endorse. Tapi kita akan tetap nyebut merek. Menerima endorse, Ya, siapa menerima sponsor. tahu dapat kan suatu saat. Dan kacang Garuda. Ini nggak ada endorse ya. Yang di endorse hotel aja, hotel. Nginap gratis. Nginap gratis cuma Satu malam. satu malam jadilah. Nginap gratis satu malam. Kita bahas apa nih? Karena melancong coy dunia perpelancongan, dunia travel, jadi kita tetap akan membahas tentang travel aja lah. Cuma tema pertama nih kita global dulu, terus nanti baru menjerumus, nanti kita pakai sesi-sesi biar bisa jadi banyak diupload di TV rusak. Sebelumnya yang sudah subscribe jangan lupa di share, yang belum subscribe nggak usah di subscribe tapi ditonton aja, karena view lebih berpengaruh daripada subscribe. Oke, nih salah satu co-founder kita, owner juga lah, boleh lah, owner, pemilik, CEO jadi TV rusak Corporation, Jumarfiansah, yang bisa kalian biasa dengar Vivin doang. Salam Kalau kenal. sekarang masih Vivin doang atau udah Vivin lain? Vivin aja. Vivin aja. Kalau dulu Vivin doang, sekarang Vivin aja. Apa kabar Bung Vivin? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan oh ya, untuk apa tuh panggilan dari orang-orang TV rusak tuh Bung, biasanya Bung. Nggak tahu kenapa kok. Tapi cuma ya lebih enak aja sih Bung Vivin gitu kan, enak. Ya, Lebih bersahabat lah. lebih bersahabat Bung. Kalau Pak kan agak formal banget. Kalau Bang ya nanti yang orang-orang Jawa kan Mas, kita Bang kan nggak apa tuh namanya istilahnya, nggak global. Kalau Bung kan lebih global. Bung itu bisa dekat dan bisa jauh. Jadi circle-nya lebih dekat lah. Bung itu panggilan sahabat. Begitu. Jadi kita ngobrol apa? Kita sih ngobrolin traveling selama pandemi lah. Efeknya, Efek traveling. efek pandemi terhadap traveling. Oh ya, salah. Kayaknya ya efek pandemi terhadap dunia traveling. Ini kayak mana nih Bung Pipin? Sebenarnya pandemi ini merusak apa ya? Salah satu rencana untuk traveling. Ya kan? Rencana akhir tahun kita mau kemana? Kemana? Kita. Tapi rencana kemarin akhir tahun mau ke Bali sama Bung Piki. Itu rencana yang tahun lalu atau tahun ini? Tahun lalu. Cuma karena pandemi di cancel. Cancelnya nggak tahu, mungkin sampai nggak tahu lah sampai kapan. Pandemi aja kita nggak tahu sampai kapan. Lebih gampangnya gini nih, efek pandemi dari sudut seorang traveler, pelancong, itu kayak mana? Efeknya sangat besar. Sebagai kita nih pelancong yang biasanya setahun setidaknya minimal satu kali ada melancong, terus kita sekarang ya di rumah aja. Efeknya itu Efek dari kita kecilkan lagi dari segi psikologi, mental sih sekarang semenjak pandemi ini lebih kuat lah. kok gitu mah berarti Lebih kuat membentengi diri dengan kesehatan. tidak efek travelingnya gitu. Efek Kan travelingnya kita nggak ya. traveling kan, berefek tak untuk mental kita gitu. Ya berefek sih. Efeknya ya tidak bisa refreshing,
penat, makin ada, makin banyak, capek kerja. Jadi malah ibaratnya tuh fokus kerja gitu. Kalau dulu kan kerja jalan-jalan, kerja jalan-jalan. Jadi kan melihat dunia luar itu kita bisa berwawasan dan menyegarkan pikiran. Salah satu sebagai meriset otak lah. Habis kita jadi fresh gitu kan, bersih, melihat apalagi pantai-pantai, pasir putih, derunan ombak, aduh rasa nikmat banget tuh. Betul. Terus kalau efek menurut itu kan tadi dari segi psikologi mental. Kalau dari segi fisik, kalau kita nggak traveling gitu, kalau fisik sih tidak ada pengaruh banget. Apakah biasa kan kalau traveling pasti jalan-jalan, pokoknya tubuh kan lebih banyak berjalan gitu kan. Kalau sekarang nggak traveling di rumah aja tuh macam mana gitu, apakah berefek pada tubuh kita? Sebenarnya sih ada efeknya. Di rumah pegal juga badan, tidur, bekerja, ya kurang olahraga lah. Jadi kan berjalan jauh banyak olahraga ya kan. Jogging, lari santai kan, di traveling itu semua dilakukan. Semenjak pandemi dan tidak traveling ya otot ya perlu inilah yang lebih ekstra keras, tidak ada nyasar-nyasar. Kalau traveling kan bisa kita nyasar lah, minimal 3 kali sehari nyasar. Kalau nggak nyasar bukan traveling namanya. Tuh guys, jadi itu salah satu efek pandemi pada traveling. Dan efek traveling efek apa istilahnya, macam mana sih katanya, efek pandemi terhadap traveling. Terhadap traveling terhadap kita sebagai travelernya. Kalau menurut dari kacamata Bung Vivin, kalau ini kan tadi efeknya bagi kita sebagai traveler, bagaimana efeknya bagi dunia usaha? Kita dari ini aja sih, travel agent ya, travel agent dari dunia yang hidup dari dunia traveler, dari dunia travel tuh kayak mana? Kalau di masa pandemi ini, apakah sangat berefek atau? Pandemi ini sangat berefek terhadap travel agent maupun sejenisnya yang berhubungan jalan-jalan maupun traveling. Banyak dengan tidak adanya orang jalan-jalan, hotel pada tutup, ada yang bangkrut, ada yang dijual, travel agent ada yang bangkrut, ada yang dijual karena tidak ada orang yang membeli tiket. Ya betul. Dan semua daerah memberikan banyak persyaratan masuk. Jadi traveler ini kan berpikir nanti biayanya banyak dikeluarkan, biaya tiket, biaya PCR, antigen. Yang paling banyak tuh biaya ini nih. Colok-colok. Itu kadang-kadang udah lebih, kalau lebih dari harga. Kosnya 2 kali lipat lah daripada harga hotel. Terus harga pesawat juga. Kalau ke pesawat ke daerah Sumatera kan baru, Padang, Medan kan masih murah-murah. Masih murah lah, Padang, Sumatera, Medan, Pekanbaru masih terjangkau. Kalau dari sini 300 sampai 500. Nah, biaya ini kalian tahulah sendiri sekarang kan. Biasanya sih kalau jalan-jalan itu via Singapura, biar lebih murah. Singapura lagi dari Batam 150.000. Makanya biaya ininya tahulah. Dan sekarang udah ditutup, emang tutup sih. Dan negara tetangga masih tutup, jadi kita nggak bisa transit. Masih nggak open, masih close kepada negara kita. Benarnya. Jadi biasanya orang Batam tuh guys pasti liburannya tuh keluar negeri guys, ke Singapura, Malaysia. Dan kenapa? Karena ya biayanya lebih murah daripada ke Indonesia. Nah, kalau hubungannya gimana? Apanya tuh? Dari segi pekerjaan? Apakah ada ngaruh lah pekerjaan? Kerjaan kita kan nggak di dunia travel. Tapi kalau secara sebagai pecinta travel, sebagai traveling atau pelancong, ya sebetulnya sama aja lah kayak Bung Vivin tadi bilang. Yang tadinya kita setiap tahun ada sekali untuk refreshing, untuk menyegarkan otak, ini harus
Ya kalau di daerah masing-masing ada apa namanya tuh tempat wisata, oke. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain yang daerahnya nggak memiliki tempat wisata atau tempat wisatanya tutup? Ya mau nggak mau bersabar sih. Assalamualaikum. Agung bergabung di Welcome to Raharjo. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Terus sekarang efek tadi kan efek untuk apa? Traveling apa? Travelernya udah. Terus dari dunia usaha travel apa ya? Travel and tour, Travel agent. travel again, agent itu udah. Sekarang dari dunia Udah keluar si Agung Kampret. wisatanya apa? Ibaratnya Lokasi. lokasinya. Bagaimana dampaknya ke lokasinya tuh? Dampaknya sepi. Kalau dari lokasi pasti itu berdampak untuk warga sekitar ya. Pasti. Sepi pengunjung dan yang jualan pun tidak ada pembeli. Jadi sehingga masyarakat setempat tidak mendapatkan income lah yang biasanya anggaplah 100.000 ini sekarang mungkin untuk mencari 10.000 susah Betul sekali. karena tidak ada turis. Nah, Ya. turis malah membuat karena apa tuh turis nggak ada Ya otomatis kan nggak ada income. nggak ada income. Nggak ada Terus yang beli. kalau macam pantai-pantai otomatis pasti kebanyakan nih. Mungkin kami juga nggak tahu sih, kebanyakan pasti bakal nggak terurus. Karena kalau ngurus suatu pantai atau yang pantai yang udah dimiliki orang gitu, Swasta itu susah. swasta itu kan pasti butuh dana. Terus kalau dia nggak ada pemasukan dana ya mau tak mau ya nggak akan terurus gitu. Mungkin ya di awal tahun bisa kita jalan-jalan lagi tuh. Semoga pandemi ini cepat selesai. Semoga tahun ini terakhir. Jalan-jalan dengan pasangan masing-masing. Amin. Asik. Beberapa nih udah nih ya. Beberapa udah. Semoga cepat lah. Kalian bisa doakan teman-teman kita ini, teman-teman dari Firsa, teman-teman melancong coy ini cepat. Biar kita bisa Jadi couple traveler gitu kan. kapal traveler. Dengan Jadi istri. ya anggotanya tuh lebih banyak gitu. Dan menurut apa? Dan sebetulnya yang paling berdampak bukan dunia ya, apa istilahnya? Ya dunia ya. Yang Gosip dunia lah yang besar. bukan dunia apa tuh istilahnya? Sektor. Sektor yang paling berdampak pada saat pandemi ini emang sektor pariwisata. Iya. Dari hotel, terus tempat wisatanya, semua Pedagangnya, hotelnya, tempat wisatanya, dibandingkan dengan semuanya lah. sektor-sektor lain gitu ya emang yang paling berdampak besar sektor pariwisata. Dan Indonesia nih tempat pariwisata terbaik di dunia gitu. Jadi ketika pariwisata pada tutup semua ya kalian tahulah bagaimana berdampaknya gitu. Apalagi Kepulauan Riau ini dengan ya, memang dunia wisata kan. Di Batam nih wisatanya banyak orang-orang dari Singapura, Malaysia belanja malah ke Batam. Jadi wisatawan luar tuh. Bintan yang tempat kami juga. Ulang. Enggak bang mau ya. Jadi ini udah berapa menit sih? Nanti kita ganti tema lagi. Oke, guys, untuk sesi apa nih judulnya tadi? Dampak pandemi bagi dunia pariwisata, bagi dunia traveling. Kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap bersama ya untuk saat ini tim-tim TV Rusak dan tim-tim Melancong Coy dulu lah, karena kita belum bisa menghadirkan narasumber lain. Tapi jangan meremehkan kami. Masih. Soalnya sekarang ini kan kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ya. Untuk mengumpulkan waktu itu susah. Dan berkumpul itu jarang. Betul. Kita harus memanfaatkan momen dan waktu yang tersedia. Dan dalam komunitas kami nih, komunitas atau perkumpulan Melancong Coy TV Rusak ini, kami nggak pernah kalau ngumpul harus ngumpul semua. Tidak. Semua punya kesibukan masing-masing, semua punya apa tuh pekerjaan masing-masing. Ya udah, yang bisa, yang tak bisa. It's no problem for us. Paling sih ngumpulnya pas mau jalan, itu pun
harus kita nggak menyelesaikan waktu masing-masing dulu, nyari waktu libur, menyelesaikan semua waktunya lah, karena kan bekerja pada masing-masing sektor beda waktu libur dong. Betul sekali. Jadi Anda di pemerintahan, swasta kan harus disamakan. Betul. Jadi kita jalan-jalan kan kita bahas di grup kapan waktunya. Namanya ada grup? Ada. Mana ada? TV rusak. Kita Kan di grup Facebook ada lah. aku tak pakai Facebook lagi. Ada. Jadi kita harus menyatukan waktu. Sekarang sih yang penting itu waktu, karena masing-masing udah punya pendapatan. Dulu zaman kuliah waktu tuh banyak. Waktu banyak. Tapi Ngumpul uangnya terus, nggak ada. duit tak ada. Jadi mainnya lokal aja. Kalau kalian lihat video-video tuh lokal. Sekarang, sekarang udah punya duit, ada, waktu tidak ada. Itulah. Itu kehidupan, itu manusia itu ya Harus wajar. kita maklumi. Kita maklumi aja. Apalagi sudah masing-masing dengan punya istri, jadi kita harus menyesuaikan dengan istri teman-teman kita ini. Ya kan bos? Betul sekali. Oke guys, sampai di situ. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tagline-nya apa? Tak ada. Tagline-nya bincang-bincang. Iyalah. Gimana? Kan ini ibaratnya judulnya podcast gitu kan. Podcast. Bincang-bincang travel. Iya. Bye.